Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Fitri, NIM 255211095, kelas MBA1H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Terjemahannya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan larangan keras untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu segala bentuk keuntungan yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar seperti riba, penipuan, kecurangan dalam timbangan, korupsi, manipulasi transaksi, serta menjual atau menyembunyikan cacat pada barang. Semua bentuk perolehan harta yang didasari kezaliman dinyatakan haram. Selain itu, ayat ini juga melarang praktik suap kepada hakim dengan tujuan memenangkan perkara secara tidak sah. Islam menolak segala bentuk pengaruh uang dalam keputusan hukum, karena keadilan adalah prinsip utama dalam sistem hukum dan ekonomi Islam. Ayat tersebut mengkritik keras perilaku orang yang membawa perkara ke pengadilan, kemudian memberi suap agar memenangkan kasus padahal ia berada di pihak yang salah. Meskipun secara hukum seseorang bisa menang, tetapi secara moral dan syariat ia tetap berdosa karena telah merampas hak orang lain melalui manipulasi. Dari sini, ayat ini menjadi dasar penting etika bisnis dan ekonomi Islam. Keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal, tidak boleh merugikan orang lain, serta tidak boleh memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi. Keadilan menjadi pilar utama dalam setiap transaksi, lebih utama daripada keuntungan materi. Kesimpulannya, ayat ini mengajarkan bahwa mencari keuntungan diperbolehkan, namun cara memperolehnya harus benar, tidak menzalimi, tidak mengambil hak orang lain, serta tidak memanipulasi hukum maupun memberi suap. Inilah pedoman fundamental dalam menjaga integritas, keadilan, dan etika ekonomi dalam Islam. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang berarti, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, merupakan pilar penting dalam ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial dan kedermawanan. Ayat ini menjelaskan bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak, melainkan mengandung hak kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak lain. Secara spesifik, ayat ini menyebut dua kelompok penerima, yaitu as-sa'il, orang yang meminta-minta, yang secara terang-terangan menunjukkan kebutuhannya, dan al-mahrum, orang yang terhalang atau tidak mendapatkan, yang merujuk pada orang miskin yang sangat membutuhkan namun menjaga harga diri dan tidak meminta. Kandungan ayat ini menekankan pada kepekaan sosial yang mendalam, mendorong orang mampu tidak hanya memberi kepada yang meminta, tetapi juga secara proaktif mencari dan membantu mereka yang menderita dalam diam, menjadikan penunaian hak ini sebagai salah satu ciri utama dari orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.